Ada loh orang-orang yang menjadi gemuk karena dendam yang tersimpan atau kemarahan yang tersimpan. Assalamualaikum. Halo, saya Dewi Huges. Ya, Dewi Huges yang ini. Mungkin masih banyak yang bingung. Masa sih itu Dewi Huges gitu ya? Sama seperti peserta kelas Zoom, kemarin waktu saya bikin kelas Zoom, beliau bilang, saya lihat Mbak Huges di YouTube. Terus saya pikir, masa iya sih ada orang bisa turunkan berat badan 150 kilo jadi 59 dalam waktu 15 bulan tanpa olahraga, tanpa diet mati-matian, tanpa obat-obatan dan suplemen. Kok bisa itu nggak masuk akal gitu kan. Kemudian dia bilang, daripada saya suuzon saya praktekkan saja, dia bilang. Dan hasilnya Masya Allah, kata dia, turun 3,5 kilo dalam seminggu. Kelaparan tidak. Dia jadi gembira sekali, kemudian bilang, saya harus telepon Mbak Huges untuk memastikan bahwa metode yang saya lakukan ini sudah benar gitu kan. Kemudian beliau daftar dan ikut kelas Zoom. Jadi begitu ketemu saya di kelas Zoom, pertanyaannya gini, Mbak Huges minum jus kan? Dietnya diet jus kan? Saya udah coba Mbak, dia bilang gitu. Saya berhasil Mbak, saya juga makannya real food Mbak, mentah-mentah gitu kan Mbak ya? Saya jadi bingung, itu diet yang mana ya? Itu diet pada umumnya, ya kan? Diet kenyang memang nanti saya akan kasih tahu sedikit tentang diet kenyang ini, tapi yang terpenting adalah yang dibikin kenyang itu hatinya. Ya betul, diet kenyang namanya. Tapi yang kenyang hatinya, apa sih kenyang itu? Kenyang kan buat tiap orang beda-beda ya. Hati juga, kenyang hati itu berarti kan puas hati. Hatinya fulfilled, bahagia, bersyukur, adem gitu, nerimo, ikhlas gitu kan. Itu yang dikelola dulu dengan hipnoterapi gitu, supaya mudah dibantu dengan hipnoterapi. Bisa dilatih pelan-pelan, tapi lama waktunya. Hipnoterapi ini shortcut gitu, jadi lebih cepat prosesnya untuk teman-teman bisa merubah pola berpikir dan berhati gitu. Jadi mengelola hatinya diubah caranya gitu. Nah, kemudian setelah kelas Zoom berjalan, ibu peserta ini akhirnya bilang, Masya Allah gitu Mbak Huges, saya nggak nyangka ya, ternyata ini jauh dari diet yang apa saya kerjakan sebelumnya. Dan diet itu tidak mungkin bisa berhasil kalau saya tidak kelola hati dulu. Pasti teman-teman sering dengar lah soal pengelolaan hati. Kunci yang pertama kalau mau mengelola hati adalah harus happy. Tapi happy itu apa? Nah, happy itu kalau buat saya datang dari dalam, dibikin sendiri sama kita dan tidak dipengaruhi sama orang lain gitu. Beda sama happy yang karena orang lain, karena pasangannya sayang sama dia happy, anaknya jadi baik dia happy, nanti kalau anaknya nggak baik dia nggak happy, pasangannya nggak baik juga dia nggak happy, jadi kepengaruh. Tapi kalau happy dari dalam, bahagia dari dalam, puas dari dalam, tidak terpengaruh. Caranya gimana? Bersyukur. Seperti gini misalnya, saya tadi pagi lihat di dapur adanya telur. Saya pikir kalau direbus saja, hati saya sudah cukup bahagia sebenarnya, sudah sangat bahagia dengan makan telur ayam kampung. Direbus saja sudah enak. Ciptaan Allah itu punya nikmat sendiri-sendiri dan sudah ada rasa garamnya, sudah ada manisnya, gurihnya, sudah ada semuanya. Sebenarnya tidak usah diapa-apakan juga sudah cukup. Dan hari ini saya pikir, saya mau bikin sesuatu yang beda. Di belakang serai sedang rimbun. Kenapa nggak saya petik beberapa serai? Saya mau bikin bumbu Bali, bumbu matah ya, pakai serai dan bawang. Jadi serainya saya keprak. Setelah dikeprak, kemudian dipotong-potong, diiris seperti ini. Kemudian bawang juga begitu, diiris. Kemudian cabai juga begitu, diiris. Sangat sederhana. Saya nggak suka berlama-lama di dapur karena sebenarnya saya nggak suka masak. Saya lebih suka menghabiskan waktu saya untuk hal lain yang lebih membuat saya produktif daripada di dapur. Biasanya bumbu Bali, minyaknya ini dipanaskan sampai panas sekali, kemudian nanti disiram di bumbu ini, di serai dan di bawang merahnya. Tapi ini saya balik, karena real food makanannya
tidak boleh digoreng, ya kan? Atau tidak boleh kena minyak panas. Yang dilayukan, jadi kita layukan saja serehnya dan bawang merahnya. Nanti kita lihat caranya gini. Udah panas nih, langsung masukkan. Langsung matikan. Nah, baru masukin. Jadi di kompor atau di penggorengan yang panas saja, bukan dimasak. Jadi supaya dia layu. Diaduk supaya layu. Udah? Baru. Sekarang kita pindahkan sini. Saya ambil sedikit ya. Minyaknya bukan berarti saya siapkan segini dipakai segini, sedikit aja. Kenikmatannya adalah karena dia dihancurkan begini. Masukkan telur seperti ini, kemudian langsung di blend in. Diaduk. Saya pakai telurnya 3 karena supaya kenyang. Biasanya saya makan 3 supaya kenyang. Wah, banyak, alhamdulillah. Wangi serai, perpaduan wangi serai. Oh, sama ini wangi minyak kelapa buatan sendiri. Jadi aromanya itu wangi, gurih gitu. Jadi garamnya mana Mbak gitu? Kok pakai garam? Oh, itu dia yang saya bilang diet dengan hati yang bahagia. Kalau hati yang bahagia itu menciumnya saja, melihatnya saja hati kita sudah bahagia. Jadi udah nggak sabar gitu pengen makan. Terus tanya, Mbak nggak pakai gula? Hati yang bahagia ngelihat hidup ini udah sudah indah gitu. Jadi tidak usah lagi mencari-cari dengan menambahkan gula, menambahkan garam, karena dari setiap ciptaan Allah ini sudah ada keindahan dan kenikmatan. Ditambah lagi, nasinya mana? Saya punya barley. Barley itu jali-jali. Jadi saya masak seperti ini, sama seperti masak nasi, cuma khasiatnya berbeda. Kemudian saya taruh. Jadi tinggal masukkan di sini bersama barley atau bersama jali-jali. Pasti saya kenyang sekali sekarang. Saya punya minuman sereh, air hangat, sereh, dan lemon lokal. Rasanya jauh lebih enak. Manisnya, bahkan dari lemon, manisnya bisa keluar loh teman-teman. Bisa merasakan perbedaan rasa dari satu rasa ke rasa yang lain. Bahagia ini jadi sesuatu yang sangat mahal dan luar biasa, ya kan? Lalu teman-teman banyak yang tanya, bagaimana caranya supaya bahagia gitu kan ya. Sebelum kita mencari kebahagiaan, ketahui dulu apa yang bisa menyebabkan orang tidak bahagia. Kalau tidak bahagia itu kan gelisah, marah, sedih. Kalau sekarang tuh was-was ya, takut dengar omongan gini, takut dengar orang bicara gini, ngeliat gaya orang seperti itu, takut, jadi was-was. Baca-baca apa informasi, browsing ya, bikin cemas, ya kan? Itu adalah lawan dari bahagia. Jadi sebenarnya kalau kita mau bahagia, kita harus cari tahu dulu apa yang menyebabkan saya kehilangan kebahagiaan saya. Lalu evaluasi diri deh. Pikirkan, renungkan gitu ya. Berdoa, memohon kepada Allah, tolong saya gitu. Karena hal-hal negatif itu sudah mensabotase ya, merenggut kebahagiaan ini dari Anda, dan kita memelihara hal negatif ini, ya kan? Nah, setelah sekarang kita tahu, oh ternyata kebahagiaan saya terambil karena saya iri dengki. Ada loh orang yang gitu ya, lihat orang lain, oh orang itu pasti dia begini gitu. Kemudian setelah iri ada pikiran negatif. Nah itu mengotori hati kan, itu yang saya bilang tadi.
ketika hati kotor, bahagia itu hilang. Ada loh orang-orang yang menjadi gemuk karena dendam yang tersimpan atau kemarahan yang tersimpan. Saya sering sekali ketemu klien atau peserta di kelas Zoom yang bilang, Mbak Uges, setelah ikut kelas Zoom, hati saya plong, saya memaafkan, sekarang saya bahagia. Nah gitu loh. Nah, bisa nggak dicari sendiri? Bisa, berdoalah gitu kan. Kalau belum tahu caranya, ya belajar. Betul, nonton YouTube ini dan mungkin YouTube yang lain juga akan membuat teman-teman termotivasi, ya kan? Ditambah lagi kalau penasaran seperti yang peserta kelas Zoom tadi, ikut kelasnya. Di kelas menemukan lebih banyak lagi dan bisa cerita langsung sama saya, kemudian nanti akan dibantu untuk menata ulang. Dari sini saya berharap kita semua bisa mulai menggeser pemikiran dari diet makanan ke diet hati. Karena semua yang kita jalani dalam hidup ini bermulai dari sini. Kalau ininya enak, ini jadi enak, betul? Kalau ini enak, badannya juga jadi enak. Semoga bermanfaat. Sekarang kita makan yuk. Saya udah lapar. Alhamdulillah, makannya dengan syukur, alhamdulillah, dan senyum. Karena di situ ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu dari dalam. Dan kebahagiaan dari dalam itu sepanjang masa. Bisa kita bawa ke sana nanti. Bener kan ya? Terima kasih ya. I love you. Wassalamualaikum. Bye-bye. Bye.